mimpi manusia menaklukkan bulan, awal lahirnya teknologi penjelajah antariksa 4. Pada setiap malam yang cerah, ketika awan menyingkir dari langit, satu benda langit selalu berhasil menarik perhatian manusia. Bulan. Cahaya putihnya yang lembut telah menemani perjalanan umat manusia selama ribuan tahun. Jauh sebelum listrik ditemukan, sebelum kapal-kapal besar mengarungi samudra, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri, bulan sudah menjadi penunjuk waktu, penunjuk arah, sekaligus sumber inspirasi bagi hampir setiap peradaban di muka bumi. Orang Mesir kuno memandang bulan sebagai bagian dari siklus alam yang mengatur kehidupan. Bangsa Yunani menghubungkannya dengan dewi-dewi mereka. Di Tiongkok, bulan menjadi simbol keabadian dan harapan. Sementara di berbagai wilayah Nusantara, bulan sering muncul dalam cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun di balik segala kisah dan mitos itu, muncul satu pertanyaan yang terus menghantui manusia selama ribuan tahun. Apa sebenarnya yang ada di sana? Dari permukaan bumi, bulan tampak begitu dekat. Ketika malam cerah, bentuknya terlihat jelas. Bahkan mata manusia mampu melihat bercak-bercak gelap di permukaannya. Tetapi kenyataannya, bulan berada rata-rata sekitar 384.000 kilometer dari bumi. Jarak yang pada zaman dahulu terasa benar-benar mustahil untuk ditempuh. Selama ribuan tahun, manusia hanya bisa memandangnya. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa suatu hari nanti manusia benar-benar akan berdiri di sana. Bahkan hingga awal abad ke-19, gagasan mengunjungi bulan masih dianggap sebagai cerita fantasi. Penulis-penulis seperti Jules Verne mulai menulis kisah tentang perjalanan menuju bulan, tetapi masyarakat menganggapnya hanyalah hiburan semata. Tidak ada teknologi yang memungkinkan manusia meninggalkan bumi. Tidak ada mesin yang mampu membawa manusia melewati atmosfer. Tidak ada pengetahuan yang cukup untuk bertahan hidup di ruang hampa. Semua itu masih tampak mustahil. Namun sejarah sering membuktikan bahwa sesuatu yang hari ini dianggap mustahil bisa menjadi kenyataan ketika ilmu pengetahuan terus berkembang. Perubahan besar mulai terjadi ketika revolusi industri melahirkan mesin-mesin baru. Mesin uap mengubah transportasi. Listrik mengubah kehidupan. Kemudian muncul mesin pembakaran dalam yang melahirkan mobil dan pesawat terbang. Pada tahun 1903, Wright bersaudara berhasil menerbangkan pesawat pertama mereka selama beberapa detik. Durasinya memang sangat singkat. Jaraknya hanya puluhan meter. Tetapi pencapaian kecil itu menjadi bukti bahwa manusia akhirnya berhasil menaklukkan langit. Hanya beberapa dekade setelah penerbangan pertama tersebut, pesawat berkembang luar biasa cepat. Pesawat kayu sederhana berubah menjadi mesin logam yang mampu terbang ribuan kilometer. Kecepatan meningkat. Ketinggian bertambah. Teknologi navigasi berkembang. Namun ada satu masalah yang tidak pernah bisa dipecahkan oleh pesawat. Pesawat membutuhkan udara. Sayap pesawat menghasilkan gaya angkat karena adanya aliran udara. Mesin jet bekerja dengan memanfaatkan oksigen di atmosfer. Semakin tinggi pesawat terbang, udara semakin tipis. Pada akhirnya pesawat akan mencapai batasnya. Di luar atmosfer, tidak ada udara. Tidak ada oksigen. Tidak ada gaya angkat. Artinya, jika manusia ingin menuju luar angkasa, mereka membutuhkan teknologi yang benar-benar berbeda. Disinilah cerita tentang roket dimulai. Berbeda dengan pesawat, roket tidak mengambil oksigen dari udara. Roket membawa seluruh bahan bakarnya sendiri. Di dalam tangki raksasa terdapat bahan bakar dan oksidator. Ketika keduanya bercampur di ruang pembakaran, terjadi ledakan yang sangat kuat. Ledakan itu menghasilkan gas panas berkecepatan tinggi yang keluar melalui bagian belakang roket.
hukum Newton yang ketiga bekerja. Setiap aksi menghasilkan reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Gas terdorong ke belakang. Roket meluncur ke depan. Prinsipnya terdengar sederhana. Namun untuk membuat roket benar-benar mampu mencapai luar angkasa adalah tantangan yang luar biasa rumit. Bahan bakar harus cukup banyak. Struktur harus cukup ringan. Mesin harus cukup kuat. Sistem kendali harus sangat akurat. Dan semuanya harus bekerja sempurna dalam hitungan detik. Orang pertama yang benar-benar memahami konsep ini adalah seorang guru asal Rusia bernama Konstantin Tsiolkovsky. Ia bukan insinyur roket. Ia bahkan tidak memiliki laboratorium besar. Sebagian besar hidupnya dihabiskan dengan membaca, menulis, dan melakukan perhitungan matematika. Tetapi dari meja kerjanya yang sederhana, lahirlah salah satu teori paling penting dalam sejarah eksplorasi antariksa. Tsiolkovsky menyadari bahwa jika roket ingin mencapai luar angkasa, roket harus melepaskan bagian-bagiannya secara bertahap. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai roket bertingkat. Ide tersebut sangat revolusioner. Saat bahan bakar pada tahap pertama habis, bagian itu dibuang sehingga roket menjadi lebih ringan. Kemudian mesin tahap berikutnya menyala. Dengan cara ini, roket mampu terus mempercepat dirinya hingga mencapai kecepatan yang dibutuhkan untuk keluar dari gravitasi bumi. Saat itu, hampir tidak ada yang mempercayainya. Banyak ilmuwan bahkan menganggap idenya terlalu liar. Namun Tsiolkovsky tidak pernah menyerah. Ia pernah menulis sebuah kalimat yang kemudian menjadi sangat terkenal. Bumi adalah tempat lahir umat manusia, tetapi manusia tidak akan selamanya tinggal di tempat kelahirannya. Kalimat itu terdengar seperti mimpi. Namun beberapa puluh tahun kemudian, dunia mulai menyadari bahwa mimpi tersebut mungkin benar. Di Amerika Serikat, seorang ilmuwan bernama Robert Goddard mulai melakukan eksperimen roket berbahan bakar cair. Saat masyarakat masih menganggap roket hanya sebagai kembang api raksasa, Goddard sudah membayangkan kendaraan yang mampu mencapai luar angkasa. Eksperimennya sering diejek. Surat kabar bahkan pernah menulis bahwa Goddard tidak memahami hukum fisika karena percaya roket bisa bekerja di ruang hampa. Ironisnya, justru para pengkritiknya yang keliru. Hari ini kita tahu bahwa roket memang bekerja paling efektif di ruang hampa. Goddard terus melakukan percobaan. Sedikit demi sedikit, teknologinya berkembang. Ia berhasil membuat roket yang terbang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Meskipun masih sederhana, eksperimen tersebut menjadi fondasi teknologi roket modern. Sementara itu, di Jerman, seorang ilmuwan bernama Hermann Oberth juga melakukan penelitian serupa. Buku-bukunya menginspirasi banyak insinyur muda. Salah satu pembacanya adalah seorang pemuda berbakat bernama Wernher von Braun. Nama inilah yang kelak menjadi tokoh paling berpengaruh dalam pembangunan roket Saturn V. Namun perjalanan menuju bulan tidak lahir dari kedamaian. Ironisnya, teknologi roket berkembang sangat pesat justru karena perang. Ketika Perang Dunia Kedua meletus, Jerman mengembangkan rudal V2. Rudal ini menjadi senjata pertama yang mampu mencapai tepi luar angkasa sebelum kembali menghantam targetnya. Teknologi V2 memang diciptakan untuk perang. Tetapi setelah perang berakhir, para ilmuwan menyadari bahwa teknologi tersebut dapat digunakan untuk tujuan yang jauh lebih mulia. Mengirim manusia ke luar angkasa. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama membawa ilmuwan serta teknologi roket Jerman ke negara mereka masing-masing. Sejak saat itu dimulailah perlombaan terbesar dalam sejarah teknologi manusia. Perlombaan antariksa. Tidak hanya soal siapa yang memiliki roket paling besar.
Tetapi siapa yang mampu membuktikan bahwa negaranya adalah yang paling maju di dunia? Setiap peluncuran roket menjadi simbol kekuatan teknologi. Setiap keberhasilan menjadi kebanggaan nasional. Dan setiap kegagalan menjadi pelajaran yang sangat mahal. Tidak ada yang menyadari bahwa persaingan politik itu justru akan melahirkan salah satu lompatan teknologi terbesar sepanjang sejarah umat manusia. Dan semua itu baru merupakan awal. Perlombaan antariksa dan lahirnya teknologi yang mengubah dunia 4. Pada akhir Perang Dunia Kedua, dunia memang telah memasuki masa damai. Namun di balik layar, muncul persaingan baru yang jauh lebih besar. Dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, saling berlomba menunjukkan siapa yang memiliki teknologi paling maju. Persaingan ini tidak lagi dilakukan di medan perang seperti sebelumnya. Kali ini, yang dipertaruhkan adalah ilmu pengetahuan, kecerdasan para ilmuwan, dan kemampuan menciptakan teknologi masa depan. Salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian adalah teknologi roket. Kedua negara menyadari bahwa siapapun yang mampu menguasai teknologi roket akan memiliki keuntungan besar. Roket tidak hanya dapat membawa satelit ke luar angkasa, tetapi juga dapat digunakan sebagai rudal antar benua yang mampu menjangkau ribuan kilometer. Namun di balik tujuan militer tersebut, tersimpan peluang yang jauh lebih besar. Jika sebuah roket mampu membawa hulu ledak melintasi benua, maka secara teori roket yang sama juga mampu membawa manusia menuju luar angkasa. Inilah awal dari perlombaan antariksa yang kemudian dikenal sebagai Space Race. Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama menginvestasikan dana dalam jumlah yang luar biasa besar. Ribuan ilmuwan direkrut. Universitas-universitas membuka program penelitian baru. Pabrik-pabrik memproduksi komponen dengan standar presisi yang belum pernah ada sebelumnya. Teknologi berkembang begitu cepat sehingga dalam hitungan tahun, dunia menyaksikan kemajuan yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan puluhan tahun. Pada tanggal 4 Oktober 1957, dunia dikejutkan oleh sebuah suara sederhana yang dipancarkan dari langit. Bip, bip, bip. Suara itu berasal dari Sputnik 1, satelit buatan Uni Soviet yang berhasil mengorbit bumi. Ukurannya memang kecil, hanya berupa bola logam dengan 4 antena panjang. Namun dampaknya sangat besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia berhasil menempatkan benda buatan di luar atmosfer bumi. Berita tentang Sputnik menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Di Amerika Serikat, masyarakat terkejut. Banyak orang bertanya-tanya. Jika Uni Soviet mampu mengirim satelit ke luar angkasa, bukankah mereka juga mampu mengirim rudal kemana saja di dunia? Kekhawatiran itu membuat pemerintah Amerika bergerak sangat cepat. Mereka menyadari bahwa perlombaan ini bukan sekadar soal prestise. Ini adalah perlombaan teknologi. Setahun kemudian, Amerika membentuk sebuah lembaga baru yang kelak menjadi sangat terkenal. Namanya adalah National Aeronautics and Space Administration, atau yang lebih kita kenal sebagai NASA. Lembaga ini berdiri dengan satu tujuan besar: mengejar ketertinggalan. NASA bukan hanya sekumpulan ilmuwan. Di dalamnya terdapat para insinyur mesin, ahli komputer, matematikawan, dokter, ahli material, ahli komunikasi, hingga pilot-pilot terbaik. Mereka berasal dari berbagai universitas dan perusahaan di seluruh Amerika. Masing-masing membawa keahlian yang berbeda. Namun semuanya memiliki satu impian yang sama: membawa manusia menjelajahi luar angkasa. Sementara itu, Uni Soviet kembali membuat dunia tercengang. Pada tanggal 12 April 1961, seorang pilot muda bernama Yuri Gagarin duduk di dalam kapsul Vostok 1. Ketika roket diluncurkan,
Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Belum pernah ada manusia yang keluar dari atmosfer. Belum ada yang mengetahui bagaimana tubuh manusia bereaksi terhadap kondisi tanpa gravitasi. Bahkan ada ilmuwan yang khawatir manusia akan kehilangan kesadaran ketika berada di luar angkasa. Namun semua kekhawatiran itu hilang ketika Yuri Gagarin berhasil mengorbit bumi dan kembali dengan selamat. Dalam waktu sekitar 108 menit, ia mencatatkan namanya sebagai manusia pertama yang melihat bumi dari luar angkasa. Keberhasilan ini kembali menjadi kemenangan besar bagi Uni Soviet. Amerika kembali tertinggal. Tekanan terhadap pemerintah Amerika semakin besar. Presiden John F. Kennedy memahami bahwa negaranya membutuhkan target yang jauh lebih besar daripada sekadar mengirim manusia ke orbit. Maka pada tahun 1961, di hadapan Kongres Amerika Serikat, Kennedy menyampaikan pidato yang kemudian mengubah arah sejarah. Ia menyatakan bahwa Amerika akan mengirim manusia ke bulan dan membawanya pulang dengan selamat sebelum dekade 1960-an berakhir. Pernyataan itu mengejutkan dunia. Saat pidato tersebut disampaikan, Amerika bahkan belum memiliki teknologi untuk mendarat di bulan. Belum ada roket yang cukup besar. Belum ada komputer yang cukup canggih. Belum ada pesawat luar angkasa yang mampu melakukan perjalanan sejauh itu. Target tersebut terdengar hampir mustahil. Namun justru karena mustahil, seluruh bangsa Amerika terdorong untuk bekerja lebih keras. NASA mendapatkan anggaran yang sangat besar. Ratusan perusahaan mulai mengembangkan komponen baru. Universitas menerima dana penelitian dalam jumlah luar biasa. Pabrik-pabrik elektronik memproduksi transistor dengan ukuran yang semakin kecil. Teknologi komputer berkembang sangat cepat. Pada masa itu, komputer masih sebesar ruangan. Satu komputer bisa memenuhi satu lantai gedung. Kapasitas memorinya jauh lebih kecil dibandingkan ponsel sederhana masa kini. Namun bagi NASA, komputer adalah kunci keberhasilan. Perjalanan menuju bulan membutuhkan jutaan perhitungan. Kecepatan roket harus dihitung setiap detik. Posisi pesawat harus diketahui dengan sangat akurat. Sedikit saja kesalahan dalam lintasan, pesawat bisa meleset ribuan kilometer dari bulan. Karena itulah NASA bekerja sama dengan Massachusetts Institute of Technology atau MIT untuk mengembangkan komputer navigasi khusus. Komputer ini nantinya dikenal sebagai Apollo Guidance Computer. Meskipun spesifikasinya terlihat sederhana jika dibandingkan dengan perangkat modern, komputer tersebut merupakan keajaiban teknologi pada zamannya. Ia mampu melakukan perhitungan secara real-time. Ia dapat mengendalikan orientasi pesawat. Ia membantu astronot melakukan navigasi. Bahkan ketika terjadi gangguan, komputer mampu memprioritaskan tugas yang paling penting. Konsep ini kemudian menjadi dasar bagi banyak sistem komputer modern. Tidak hanya komputer. NASA juga mendorong lahirnya berbagai teknologi baru. Para ilmuwan mulai menciptakan bahan logam yang lebih ringan tetapi lebih kuat. Mereka mengembangkan pelindung panas yang mampu menahan suhu ribuan derajat Celcius saat kapsul kembali memasuki atmosfer. Teknologi pengelasan berkembang pesat. Begitu pula teknologi radar, komunikasi radio, sistem pendingin, hingga baterai berdaya tinggi. Semua itu diciptakan karena satu tujuan: mengirim manusia ke bulan. Namun semakin jauh proyek berkembang, semakin jelas pula bahwa tantangannya jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. NASA harus membangun roket terbesar yang pernah dibuat manusia. Mereka membutuhkan kendaraan yang mampu mengangkat lebih dari 100 ton menuju luar angkasa. Belum pernah ada mesin seperti itu. Disinilah nama Wernher von Braun kembali muncul. Bersama ribuan insinyur lainnya,
ia mulai merancang sebuah roket yang ukurannya jauh melampaui semua roket sebelumnya. Roket itu diberi nama Saturn V. Tinggi Saturn V mencapai sekitar 110 meter. Jika dibandingkan dengan gedung, tingginya setara bangunan lebih dari 30 lantai. Bobotnya mencapai lebih dari 3.000 ton ketika penuh bahan bakar. Agar mampu mengangkat beban sebesar itu, Saturn V menggunakan 5 mesin F1 pada tahap pertama. Masing-masing mesin menghasilkan tenaga yang luar biasa besar. Ketika 5 mesin menyala secara bersamaan, dorongan yang dihasilkan mencapai lebih dari 7 juta pon. Ledakan energinya begitu dahsyat sehingga getaran peluncuran dapat dirasakan hingga beberapa kilometer dari landasan. Namun membangun mesin sebesar itu bukan perkara mudah. Ruang pembakaran mesin mencapai suhu yang mampu melelehkan baja. Jika sistem pendingin gagal bekerja hanya beberapa detik, seluruh mesin dapat hancur. Ratusan kali pengujian dilakukan. Beberapa mesin meledak. Beberapa mengalami retakan. Sebagian gagal menghasilkan tenaga sesuai harapan. Namun setiap kegagalan memberikan pelajaran baru. Sedikit demi sedikit, desain Saturn V disempurnakan. Tidak hanya mesin. Setiap baut, kabel, sensor, katup, dan saklar harus memenuhi standar yang sangat ketat. NASA bahkan menerapkan sistem pengujian berlapis. Satu komponen kecil bisa diuji ratusan kali sebelum dinyatakan layak dipasang. Pendekatan inilah yang kemudian menjadi standar industri penerbangan modern. Di balik keberhasilan Saturn V, terdapat lebih dari 400.000 orang yang terlibat. Mulai dari ilmuwan, teknisi, operator mesin, pekerja pabrik, hingga petugas kebersihan fasilitas penelitian. Mereka bekerja di lebih dari 20.000 perusahaan dan universitas di seluruh Amerika Serikat. Program Apollo bukan hanya proyek NASA. Ia adalah proyek teknologi terbesar yang pernah dilakukan umat manusia pada masanya. Dan setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, pengujian, serta ribuan simulasi, akhirnya tiba saatnya semua teknologi itu diuji dalam misi yang sesungguhnya. Sebuah perjalanan menuju dunia lain. Perjalanan yang akan mengubah sejarah manusia untuk selamanya. Apollo 11, saat teknologi membawa manusia menginjak bulan 5. Tahun 1969 menjadi puncak dari seluruh kerja keras yang telah dilakukan selama bertahun-tahun. Ribuan ilmuwan telah menghabiskan waktu mereka di laboratorium. Ratusan ribu teknisi bekerja di pabrik dan pusat penelitian. Miliaran dolar telah diinvestasikan. Teknologi baru terus lahir. Kesalahan demi kesalahan diperbaiki. Kini semua harapan itu bergantung pada satu misi. Apollo 11. Bagi banyak orang, Apollo 11 hanyalah nama sebuah misi luar angkasa. Namun bagi NASA, Apollo 11 adalah ujian terbesar dalam sejarah teknologi manusia. Jika misi berhasil, manusia akan mencapai dunia lain untuk pertama kalinya. Jika gagal, seluruh dunia akan menyaksikan tragedi secara langsung. Tidak ada jalan tengah. Segalanya harus berjalan sempurna. Pada pagi hari tanggal 16 Juli 1969, jutaan orang berkumpul di sekitar Kennedy Space Center di Florida. Sebagian datang sejak malam sebelumnya. Mereka membawa kamera, teropong, dan harapan besar. Di seluruh dunia, ratusan juta orang menunggu di depan televisi. Mereka ingin menyaksikan salah satu momen paling penting dalam sejarah umat manusia. Di puncak roket Saturn V setinggi 110 meter, 3 orang astronot duduk menunggu hitungan mundur. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. Ketiganya telah menjalani pelatihan selama bertahun-tahun.
Mereka mempelajari ribuan prosedur. Mereka menghafal berbagai skenario darurat. Mereka berlatih menghadapi kegagalan sistem, kebakaran, kehilangan komunikasi, bahkan kemungkinan terjebak di bulan. Namun saat hitungan mundur dimulai, tidak ada lagi simulasi. Tidak ada lagi latihan. Yang ada hanyalah kenyataan. 5 mesin F1 mulai menyala. Api raksasa menyembur dari bagian bawah Saturn V. Dalam beberapa detik, lebih dari 3.000 ton logam mulai bergerak perlahan meninggalkan landasan. Getaran yang dihasilkan begitu kuat hingga terasa beberapa kilometer jauhnya. Asap putih raksasa memenuhi area peluncuran. Perlahan namun pasti, Saturn V naik menuju langit. Semakin tinggi, semakin cepat. Dalam hitungan menit, roket terbesar yang pernah dibuat manusia telah meninggalkan atmosfer bumi. Tahap pertama roket kemudian dilepaskan. Mesin tahap kedua menyala. Lalu tahap ketiga. Semuanya berjalan sesuai rencana. Salah satu pencapaian terbesar teknologi Apollo adalah kemampuan melakukan pemisahan tahap secara sempurna. Bayangkan sebuah kendaraan yang sedang melaju ribuan kilometer per jam, lalu melepaskan sebagian tubuhnya tanpa kehilangan kendali. Kesalahan sekecil apapun dapat menghancurkan seluruh misi. Namun sistem Apollo bekerja dengan presisi luar biasa. Beberapa jam setelah peluncuran, Apollo 11 meninggalkan orbit bumi dan memulai perjalanan menuju bulan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia benar-benar sedang menuju dunia lain. Di dalam kapsul Command Module yang diberi nama Columbia, ketiga astronot menghabiskan waktu dengan memantau sistem pesawat. Komputer Apollo terus menghitung lintasan. Sensor navigasi bekerja tanpa henti. Pusat kendali di Houston mengawasi setiap data yang dikirim dari luar angkasa. Pada era modern, kemampuan komputasi seperti ini terlihat biasa. Namun pada tahun 1969, ini adalah keajaiban teknologi. Apollo guidance komputer hanya memiliki memori yang sangat kecil dibandingkan ponsel masa kini. Bahkan kalkulator sederhana saat ini memiliki kemampuan yang jauh lebih besar. Tetapi komputer Apollo dirancang dengan sangat efisien. Setiap bait memori digunakan secara maksimal. Setiap instruksi diprogram dengan sangat hati-hati. Tidak ada ruang untuk pemborosan. Teknologi inilah yang memungkinkan pesawat menempuh jarak ratusan ribu kilometer dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Selama perjalanan menuju bulan, para astronot juga melakukan berbagai pemeriksaan. Mereka memeriksa sistem oksigen, sistem listrik, komunikasi radio, sistem kendali orientasi. Semua harus bekerja sempurna. Karena jika salah satu sistem utama gagal, tidak ada bengkel di luar angkasa. Tidak ada tim penyelamat. Mereka harus mengandalkan teknologi yang mereka bawa dari bumi. 4 hari setelah peluncuran, Apollo 11 tiba di orbit bulan. Pemandangan yang terlihat dari jendela pesawat sungguh luar biasa. Permukaan bulan tampak sunyi. Dipenuhi kawah. Tidak ada udara. Tidak ada lautan. Tidak ada kehidupan. Hanya bentangan debu dan batu yang telah berada di sana selama miliaran tahun. Disinilah tahap paling berbahaya dimulai. Neil Armstrong dan Buzz Aldrin berpindah ke lunar module yang diberi nama Eagle. Sementara Michael Collins tetap berada di Columbia dan mengorbit bulan seorang diri. Banyak orang sering melupakan Michael Collins. Padahal tugasnya sangat penting. Jika sesuatu terjadi pada Columbia, Armstrong dan Aldrin tidak akan pernah bisa pulang. Ketika Eagle mulai turun menuju permukaan bulan, ketegangan meningkat drastis. Komputer pendaratan bekerja tanpa henti.
Radar mengukur ketinggian. Mesin pendorong menyesuaikan kecepatan. Namun tiba-tiba muncul masalah. Komputer menampilkan alarm. Kemudian alarm berikutnya. Dan berikutnya lagi. Di pusat kendali Houston, para insinyur segera menganalisis situasi. Jutaan orang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tetapi di ruang kendali, jantung setiap orang berdebar kencang. Apakah komputer mengalami kegagalan? Apakah pendaratan harus dibatalkan? Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Akhirnya para ahli komputer menemukan jawabannya. Komputer tidak rusak. Sistem hanya mengalami kelebihan beban. Berkat desain perangkat lunak yang sangat canggih, komputer secara otomatis mengabaikan tugas yang tidak penting dan tetap fokus pada fungsi utama. Keputusan desain yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya kini menyelamatkan misi. Namun masalah belum selesai. Ketika Eagle semakin dekat ke permukaan, Armstrong melihat area pendaratan yang dipilih komputer dipenuhi batu besar. Jika tetap mendarat di sana, lunar module bisa terguling. Armstrong mengambil kendali manual. Ia menerbangkan Eagle melewati area berbahaya sambil mencari lokasi yang lebih aman. Bahan bakar terus berkurang. Di Houston, petugas mulai menghitung sisa waktu. 30 detik. 20 detik. 15 detik. Ketegangan mencapai puncaknya. Kemudian terdengar suara Armstrong. Houston, Tranquility Base Here. The Eagle has landed. Ruangan kendali langsung meledak dalam sorak-sorai. Beberapa orang bertepuk tangan. Sebagian lainnya menangis. Ada yang hanya duduk diam karena tidak percaya. Setelah bertahun-tahun kerja keras, manusia akhirnya berhasil mendarat di bulan. Namun sejarah terbesar belum terjadi. Beberapa jam kemudian, Neil Armstrong membuka pintu Eagle. Perlahan ia menuruni tangga. Setiap gerakannya disaksikan ratusan juta orang melalui siaran televisi. Teknologi komunikasi global memungkinkan seluruh dunia menyaksikan momen tersebut hampir secara langsung. Saat kaki Armstrong menyentuh permukaan bulan, sejarah berubah selamanya. Untuk pertama kalinya, manusia berdiri di dunia lain. Tidak ada kerajaan kuno. Tidak ada penjelajah samudra. Tidak ada penemu besar dalam sejarah yang pernah mencapai tempat sejauh itu. Langkah kecil itu menjadi simbol kemampuan manusia untuk melampaui batas yang selama ribuan tahun dianggap mustahil. Tak lama kemudian Buzz Aldrin ikut turun. Keduanya mulai menjalankan berbagai tugas ilmiah. Mereka memasang instrumen penelitian, mengumpulkan batu bulan, mengambil foto, menguji peralatan. Setiap aktivitas dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan berjalan di bulan merupakan tantangan tersendiri. Gravitasi bulan hanya sekitar 1/6 gravitasi bumi. Gerakan yang biasa dilakukan di bumi terasa sangat berbeda. Para astronot harus belajar bergerak dengan cara baru. Sementara itu, jutaan data ilmiah terus dikirim ke bumi. Data tersebut membantu para ilmuwan memahami asal-usul bulan, sejarah tata surya, dan perkembangan planet-planet berbatu. Beberapa sampel batu yang dibawa Apollo masih dipelajari hingga sekarang. Setelah menyelesaikan tugas mereka, tahap berikutnya dimulai. Pulang ke rumah. Banyak orang mengira bagian tersulit adalah mendarat di bulan. Padahal kembali ke bumi juga sama berbahayanya. Armstrong dan Aldrin kembali masuk ke Eagle. Bagian atas lunar module kemudian lepas landas dari permukaan bulan. Mesinnya menyala sempurna. Kendaraan itu naik menuju orbit bulan untuk bertemu kembali dengan Columbia.
Proses pertemuan dua pesawat di orbit merupakan pencapaian teknologi luar biasa lainnya. Dengan kecepatan ribuan kilometer per jam, kedua kendaraan harus berada pada posisi yang sangat tepat. Kesalahan kecil saja bisa membuat mereka gagal bertemu. Namun teknologi navigasi Apollo kembali membuktikan kemampuannya. Eagle berhasil bertemu Columbia. Para astronot berpindah kembali. Kemudian perjalanan pulang menuju bumi dimulai. Setelah menempuh ratusan ribu kilometer, kapsul Apollo akhirnya memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Gesekan udara menghasilkan suhu ribuan derajat Celcius. Namun pelindung panas yang dirancang NASA bekerja sempurna. Parasut terbuka. Kapsul perlahan turun ke Samudra Pasifik. Misi berhasil. Manusia telah pergi ke bulan dan kembali dengan selamat. Tetapi dampak terbesar Apollo 11 ternyata baru saja dimulai. Karena teknologi yang diciptakan untuk mencapai bulan kemudian mengubah kehidupan miliaran manusia di bumi. Warisan teknologi Apollo, dari perjalanan ke bulan hingga masa depan umat manusia 4. Ketika kapsul Apollo 11 mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik pada tanggal 24 Juli 1969, banyak orang mengira kisah besar itu telah berakhir. Neil Armstrong, Buzz Aldrin, dan Michael Collins disambut bak pahlawan. Mereka diarak di berbagai negara, menerima penghargaan, dan nama mereka dikenang sebagai manusia yang mengubah sejarah. Namun sebenarnya, keberhasilan Apollo 11 bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Justru saat itulah dampak sesungguhnya mulai terasa. Di balik keberhasilan mendarat di bulan, terdapat ribuan teknologi baru yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang hanya mengingat langkah Neil Armstrong di permukaan bulan, tetapi sangat sedikit yang menyadari bahwa proyek Apollo telah mempercepat perkembangan teknologi modern dalam hampir semua bidang kehidupan. Setiap masalah yang dihadapi NASA memaksa para ilmuwan menemukan solusi baru. Dan solusi-solusi itu akhirnya digunakan oleh masyarakat umum. Salah satu contoh paling nyata adalah perkembangan komputer. Pada awal tahun 1960-an, komputer masih sangat besar. Ukurannya memenuhi satu ruangan. Konsumsi listriknya tinggi, dan kemampuannya masih sangat terbatas. Tetapi program Apollo memiliki tantangan yang berbeda. Mereka membutuhkan komputer yang ringan. Komputer itu harus cukup kecil untuk dibawa ke luar angkasa. Harus hemat listrik. Harus mampu bekerja tanpa henti. Dan yang paling penting, tidak boleh mengalami kesalahan. Tantangan tersebut mendorong perkembangan teknologi sirkuit terpadu atau integrated circuit. Pada saat itu, teknologi ini masih sangat baru. NASA menjadi salah satu pembeli terbesar chip elektronik di dunia. Permintaan yang sangat besar membuat industri semikonduktor berkembang jauh lebih cepat. Harga chip mulai turun. Produksi meningkat. Perusahaan-perusahaan elektronik kemudian memanfaatkan teknologi yang sama untuk membuat komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih murah. Tanpa dorongan dari program Apollo, perkembangan komputer pribadi kemungkinan besar tidak akan berlangsung secepat yang kita kenal sekarang. Begitu pula dengan perangkat lunak. Tim MIT yang mengembangkan Apollo Guidance komputer menciptakan berbagai teknik pemrograman baru agar komputer dapat menjalankan banyak tugas secara bersamaan tanpa mengalami gangguan. Konsep sistem operasi waktu nyata, penanganan prioritas tugas, serta deteksi kesalahan otomatis menjadi fondasi yang kemudian digunakan dalam berbagai sistem modern. Hari ini, prinsip serupa digunakan pada pesawat terbang, kendaraan listrik, satelit, hingga peralatan medis. Program Apollo juga membawa kemajuan besar dalam ilmu material. Para insinyur harus menciptakan logam yang lebih ringan namun tetap kuat. Mereka mengembangkan paduan aluminium khusus,
titanium berkekuatan tinggi, serta berbagai material tahan panas yang mampu bertahan menghadapi suhu ekstrim. Teknologi ini kemudian diterapkan pada industri penerbangan, otomotif, hingga konstruksi. Perjalanan menuju bulan juga melahirkan inovasi di bidang komunikasi. NASA membangun jaringan antena raksasa yang tersebar di berbagai belahan dunia agar komunikasi dengan pesawat luar angkasa tidak pernah terputus. Teknologi pengiriman sinyal jarak jauh terus berkembang. Sistem pelacakan satelit menjadi semakin akurat. Perkembangan tersebut menjadi salah satu dasar bagi jaringan komunikasi global yang kita nikmati saat ini. Di bidang kesehatan, berbagai alat pemantau kondisi tubuh yang dikembangkan untuk mengawasi astronot kemudian diadaptasi ke rumah sakit. Sensor detak jantung, pemantauan tekanan darah, sistem pengukuran kondisi tubuh secara real-time. Semuanya berkembang lebih pesat karena kebutuhan eksplorasi antariksa. NASA juga mengembangkan sistem penyaringan air yang sangat efisien. Awalnya teknologi ini dibuat agar para astronot dapat bertahan hidup selama perjalanan panjang di luar angkasa. Kini prinsip yang sama digunakan untuk menyediakan air bersih di berbagai wilayah yang sulit dijangkau. Bahkan kamera digital yang sekarang ada di hampir setiap ponsel juga mendapatkan manfaat dari penelitian antariksa. Untuk menghemat ruang dan energi, para insinyur terus mengembangkan sensor gambar yang lebih kecil dan lebih efisien. Perkembangan tersebut membantu industri kamera berkembang pesat. Semua ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Eksplorasi luar angkasa bukan hanya tentang mencapai tempat yang jauh, tetapi juga tentang menciptakan teknologi yang membuat kehidupan di bumi menjadi lebih baik. Program Apollo sendiri tidak berhenti pada Apollo 11. Setelah misi bersejarah tersebut, NASA masih mengirim beberapa misi lain ke bulan. Apollo 12 membuktikan bahwa pendaratan dapat dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi. Apollo 14 membawa berbagai eksperimen ilmiah tambahan. Apollo 15 menggunakan kendaraan penjelajah bulan atau Lunar Roving Vehicle sehingga para astronot dapat menjelajahi wilayah yang lebih luas. Apollo 16 dan Apollo 17 semakin memperkaya pengetahuan manusia mengenai geologi bulan. Apollo 17 pada tahun 1972 menjadi misi terakhir yang membawa manusia ke permukaan bulan. Sejak saat itu, belum ada lagi manusia yang kembali menginjakan kaki di sana. Bukan karena teknologinya hilang, tetapi karena tantangan politik, biaya yang sangat besar, serta perubahan prioritas membuat program pendaratan manusia dihentikan. Meski demikian, eksplorasi antariksa tidak pernah benar-benar berhenti. Satelit terus mengorbit bumi. Teleskop luar angkasa membuka rahasia alam semesta. Wahana tanpa awak menjelajahi Mars, Jupiter, Saturnus, hingga wilayah paling luar tata surya. Kemudian memasuki abad ke-21, semangat untuk kembali ke bulan muncul lagi. Berbagai negara mulai mengembangkan roket generasi baru. Perusahaan swasta ikut terlibat dalam perlombaan menuju luar angkasa. Roket yang dapat digunakan kembali berhasil menurunkan biaya peluncuran secara drastis. Teknologi yang dahulu hanya dimiliki pemerintah kini mulai berkembang di sektor komersial. NASA pun meluncurkan program Artemis. Tujuannya bukan sekadar mengulangi keberhasilan Apollo. Mereka ingin membangun kehadiran manusia secara berkelanjutan di bulan. Rencananya, pangkalan penelitian akan dibangun di sekitar kutub selatan bulan, wilayah yang diyakini memiliki cadangan es air. Es tersebut dapat diolah menjadi air minum, oksigen, bahkan bahan bakar roket. Jika rencana ini berhasil, bulan tidak lagi hanya menjadi tujuan perjalanan. Bulan akan menjadi tempat persinggahan bagi misi yang lebih jauh, yaitu menuju Mars.
Banyak ilmuwan percaya bahwa pengalaman hidup di bulan akan menjadi pelajaran penting sebelum manusia benar-benar melakukan perjalanan berbulan-bulan menuju planet merah. Dengan kata lain, langkah pertama Neil Armstrong pada tahun 1969 mungkin hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Suatu hari nanti, manusia mungkin akan memiliki koloni di bulan. Kemudian membangun kota pertama di Mars. Lalu melanjutkan perjalanan menuju dunia-dunia lain di tata surya. Semua itu terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Namun demikian pula pendapat banyak orang ketika Konstantin Tsiolkovsky pertama kali berbicara tentang roket. Begitu pula ketika Robert Goddard melakukan uji coba roket berbahan bakar cair. Dan sama seperti ketika Presiden John F. Kennedy mengumumkan target mendaratkan manusia di bulan. Apa yang dahulu dianggap mustahil, pada akhirnya menjadi kenyataan. Inilah pelajaran terbesar dari teknologi yang mengantarkan manusia ke bulan. Kemajuan besar tidak pernah lahir dari rasa puas. Ia lahir dari rasa ingin tahu. Dari keberanian untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan. Dari tekad untuk bangkit setiap kali mengalami kegagalan. Dan dari keyakinan bahwa batas kemampuan manusia selalu bisa didorong lebih jauh. Perjalanan ke bulan bukan sekadar kemenangan satu negara. Bukan hanya pencapaian NASA. Bukan pula kisah tentang 3 orang astronot. Perjalanan itu adalah bukti bahwa ketika ilmu pengetahuan, teknologi, kerjasama, dan keberanian bersatu, manusia mampu mencapai hal-hal yang sebelumnya hanya ada dalam mimpi. Mungkin suatu malam, ketika kamu kembali memandang bulan yang bersinar di langit, ingatlah bahwa di permukaan sunyi itu pernah ada jejak kaki manusia. Jejak yang menjadi simbol bahwa rasa ingin tahu dapat membawa peradaban melampaui batas yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Dan siapa tahu, beberapa puluh tahun dari sekarang, generasi berikutnya akan memandang Mars dengan cara yang sama seperti manusia dahulu memandang bulan. Mereka akan bertanya, apakah kita bisa sampai ke sana? Jika sejarah telah mengajarkan satu hal kepada kita, jawabannya adalah, selama manusia terus belajar, terus berinovasi, dan tidak pernah berhenti bermimpi, hampir tidak ada yang benar-benar mustahil. Penutup. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan panjang tentang teknologi yang mengantarkan manusia ke bulan, sebuah kisah yang membuktikan bahwa mimpi terbesar umat manusia dapat diwujudkan melalui ilmu pengetahuan, kerja keras, dan keberanian untuk terus melangkah. Kalau kamu menikmati video sejarah dan teknologi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman-temanmu agar semakin banyak orang yang mengenal kisah luar biasa di balik pencapaian terbesar dalam sejarah eksplorasi antariksa. Dan tuliskan di kolom komentar topik sejarah atau teknologi apa yang ingin kamu bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu lagi dalam perjalanan sejarah yang tak kalah menakjubkan.